Halo, halo kembali bersama saya Hersmono Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, kita ngomongin soal Firly lagi ya, soal KPK dan Firly dan Firly and his gang. Ya, saya kira begitu yang lebih pas ya kita di KPK. Ini menarik pernyataan dari Endar Priantoro, Brigjen Endar Priantoro yang dia menduga bahwa itu ada konflik of interest di kasus pembocoran itu. Dan dia menduga itu arahnya nggak jauh-jauh itu soal IUP, izin usaha pertambangan gitu, dan itu kan kita sama-sama tahu juga Pak Johanis Tanak kan juga terlibat dalam pembicaraan soal urusan itu juga begitu. Jadi kalau kemudian dicari-cari kemarin ini bukan hanya sekedar barter dagang perkara, tapi dagang dagang perkara dengan barternya tambang. Jadi kelihatannya begitu. Mungkin dan kita bisa menduga-duga ini mungkin urusannya karena sebentar lagi kalau dia tidak dipilih kembali kan dia akan jadi pensiunan lah gitu, dan dengan pensiunan dia udah punya izin usaha pertambangan kan ya oke lah gitu kira-kira. Itu udah jadi kurikulum dasar dari pejabat-pejabat yang punya kemampuan untuk lakukan pemerasan melalui informasi. Dan Philip tentu punya kapasitas sempurna untuk memeras berdasarkan informasi dia punya. Jadi Philip akhirnya tergoda untuk jadi orang kaya juga, walaupun saya kira udah cukup lah. Tetapi karena di dalam sistem pemerintahan Pak Jokowi dianggap bahwa mumpungisme itu di ujung masa jabatan harus dimaksimalkan, maka diincerlah IUP-IUP ini. Kan juga di dalam persoalan IUP ini banyak ya tambang yang kosong yang sebetulnya produktif tapi nggak bisa diteruskan karena modal kurang atau dihambat oleh bupati, bisa diterobos melalui pemerasan informasi ini kan. Jadi kelihatannya akumulasi persoalan ekstraktif industri juga akan jadi problem baru. Karena ini artinya ada upaya untuk dari awal mempertahankan bisnis ekstraktif yang intinya adalah korupsi. Semua bisnis ekstraktif di Indonesia itu korupsi secara legal maupun ilegal udah jadi pengetahuan umum tuh. Bahkan sebetulnya KPK dari mungkin 10 tahun lalu saya ikut terlibat diundang untuk nyusun kurikulum yang mau mengkaitkan antara perusahaan lingkungan, hak asasi manusia dan korupsi itu. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita, loh mestinya KPK itu di bawah pimpinan Pak Firly keluarkan semacam aturan baru atau regulasi baru untuk menghentikan korupsi di bidang lingkungan. Nah, ini Pak Firly justru memanfaatkan itu. Karena tadi ambisi material. Dia itu akan terbaca, makin lama akan banyak orang yang melihat bahwa yang dari awal Firly memang bermasalah dan punya ambisi untuk menggeruk keuntungan melalui jabatan dia dengan dasar pengetahuan terhadap isu-isu lingkungan, dan itu yang dia bocorkan tuh ya mungkin bawahannya akan lakukan pemerasan. Tapi bagian ini udah selesai itu karena Firly udah cacat secara etis. Jadi udah Pak Firly mau bikin apapun ya udah dari awal saya usulkan mending Firly tiba di depan koridor KPK dan yang potensial untuk menuntut dia ada orang yang dia pecat sebetulnya yang sekarang jadi Kapolda Metro Jaya. Nah, ini saya kira sampai pada satu situasi sekarang ini KPK itu apa ya dalam posisi yang titik-titik nadir gitu ya. Tapi pertanyaan orang kemudian apakah kemudian ini tikusnya aja yang kita tangkapin atau lumbungnya kita bakar aja sekalian kalau dalam situasi seperti sekarang ini, karena sudah berat itu di sana. Meskipun kita tahu masih banyak orang-orang yang baik justru di level bawah yang baik, yang busuk itu di level pimpinan. Tetapi kan kita tahu selalu teorinya bahwa ikan membusuk itu mulai dari kepala. Gitu. Padahal ikan bakar paling enak bagian kepala. Gitu ya. Jadi akhirnya satu kesimpulan boleh kita pakai. Ini ada geng tuh yang Ya, nggak mungkin Firly sendirian tuh. Dan geng ini justru yang ingin mempertahankan Firly di KPK tuh ya. dengan mengandalkan kasus Anies Baswedan tuh. Tapi udah keburu kebaca oleh publik dan nggak pernah disangka oleh Pak Firly bahwa orang sekitar dia itu sudah mengintai dia dari awal. Dari Mhm. kasus Novel Baswedan semua bersiap-siap untuk membongkar ya pengetahuan orang-orang di sekitar Firly lebih bagus daripada pengetahuan tentang dia terhadap orang-orang itu. Jadi Firly terlalu percaya diri bahwa dia itu bos, bahwa dia itu senior di dalam kepangkatan. Dia nggak tahu bahwa para penyidik ini bergaul juga dengan LSM dan para penyidik tahu bahwa ada etika yang lagi dikembangkan di negeri ini, yaitu kejujuran dan kembaran-kembaran dari nilai itu. Firly lupa itu. Nah sekarang dia kena dengan kerjaan yang sangat simpel dilakukan oleh apa namanya itu akun rakyat itu rakyat jelata.
Ya, 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 ya. Nah, itu yang tepat dia dia tidak tahu bahwa banyak sekali penyidik-penyidik di bawah itu yang bergaul dengan rakyat jelata. Ya, itulah nasib kalau terlalu jadi rakyat jelita. Lupa bercermin. Dalam kejelitaan dia itu banyak jerawat juga yang ditutupi dengan foundation itu. Nah, oke, tapi kita tahu seperti yang Anda sebut tadi, kita bisa sebut secara sederhana sebenarnya Pak Firly ini proksi ya dari kekuatan-kekuatan besar di luar KPK, gitu ya, Bung Rocky ya. Nah, Dan itu berarti itu kekuatan-kekuatan itu pasti di dalam pemerintahan. Jadi betapa mengerikannya ya kemudian KPK ini, menurut saya ini ngeri sekali. Tadinya ini kan senjata yang kita gunakan untuk menghabisi para koruptor, sekarang malah menjadi digunakan untuk politik dan untuk melindungi koruptor kan gitu. Jadi kayak kutukan keris empu gandring ini, Bung Rocky. nah, itu betul dia berbalik menusuk dirinya sendiri. Ya, Jadi ya. kalau kita lihat sebetulnya tetap ini adalah soal ketidakmampuan Pak Jokowi untuk menata demokrasi dengan dasar etis. Selama ini Jokowi menata demokrasi atas alasan-alasan legal. Padahal sebetulnya demokrasi itu hanya bisa tumbuh kalau ada semacam instalasi etik di dalam masyarakat. Dan itu yang mengasuh demokrasi tidak diasuh oleh aturan, demokrasi diasuh oleh public discourse yang basisnya ada ethical imperatif etis itu. Nah, bagian ini nggak kita lihat. Yang dulu kita inginkan Pak Jokowi, oke, Anda datang dari tradisi sipil, ya sejak 7 tahun lalu kita coba backup, kita bahkan kita kirim orang-orang LSM yang paham tentang imperatif etis dari demokrasi, dari LBH, dari macam-macam itu lingkungan, semua ada di KSP. Tetapi pada 2 kali putaran saya udah bisa baca bahwa ini anak-anak ini memang takut untuk bertatapan dengan petinggi-petinggi di KSP itu, nggak mau atau tidak mampu berdebat dengan Wiranto, sekarang nggak mampu berdebat dengan Muldoko tuh. Jadi mereka akhirnya cari suaka di dalam sistem yang koruptif. Kan itu yang terjadi kan. Saya kenal banyak teman-teman di KSP itu dari yang peneliti LIPI, datang dari LSM, akhirnya tumpul kemampuan dia berpikir tuh. Itu disebabkan karena dia tutupi sebetulnya ego dia atau pengetahuan dia karena tukar tambah materi. Kan banyak anggota KSP akhirnya digaji karena gajinya kurang, maka disodorkan jadi komisaris. Lalu dia senang setiap 2 bulan dia ganti jas itu, setiap tiga bulan jalan-jalan ke luar negeri. Jadi sebetulnya mereka disogok oleh materialisme itu soalnya. Padahal mereka datang dari tradisi rakyat jelata tuh. Tapi begitu jadi rakyat jelita, dia anggap kinclong wajah dia. Padahal semua brand untuk memanipulasi keindahan kulit ada di dalam rekening mereka tuh. Jadi Ya. itu intinya. Jadi gagal masyarakat sipil untuk menegakkan imperatif etis dari demokrasi. Dan itu kita mesti salahkan pada tokoh-tokoh masyarakat sipil yang bergerombol di istana dan pada akhirnya justru mencari suaka di istana, bukan kembali pada rakyat jelata. Ya, kemarin kan kita bahas ya, Bung Rocky, bahwa kerusakan ini sudah sistemik lah ya kalau ini udah terjadi seluruh sistem. Tadinya saya termasuk orang juga yang pesimis dengan situasi negara ini. Tapi begitu melihat munculnya perlawanan di KPK kan itu juga memberikan harapan baru pada kita ya dan kita percaya figur-figur semacam ini anak-anak saya menduga ini masih usianya muda-muda lah di bawah kita semua gitu ya Bung Rocky yang masih aktif itu dan ini kan memberikan harapan baru orang-orang seperti kita ini kan nggak mungkin mengalami situasi lagi di Indonesia yang seperti kita bayangkan gitu ya. Cuman kita membantu mereka membangun pondasinya lah. Kira-kira itu aja kan peran yang kita lakukan. Ya itu apalagi Indonesia yang udah berkali-kali diperlihatkan oleh hukum sejarah bahwa mahasiswa itu nggak mungkin tidak tergoda untuk masuk di dalam urusan kritik mengkritik itu. Hmm. Walaupun beberapa pejabat mengapa ya mahasiswa ada yang disogok, tetapi inti dari persoalan kita adalah kemampuan untuk mendeteksi ketidakadilan. Dan itu terhubung banyak senior yang masih mengasuh mahasiswa-mahasiswa walaupun udah jadi pejabat tapi mereka merasa mereka berutang etis karena itu di Bandung juga banyak saya lihat senior-senior yang udah mapan, udah jadi tokoh tapi masih mau turun untuk mengasuh teman-teman mahasiswa ini supaya mereka terjegat dari upaya di bail out oleh amplop-amplop penguasa itu yang sedang terjadi. Jadi saya gembira bahwa akhirnya medan politik dikembalikan pada the intellectual yaitu kalangan mahasiswa dan itu akan berlanjut
grup-grup yang sedang diolah oleh mantan-mantan aktivis untuk memantau pemilu itu kadang-kala berlangsung heboh, walaupun mungkin cuma dikasih uang transport, tapi mereka bergairah untuk oke, kita akan kawal pemilu itu. Jadi kalau pemilu akan ditunda, mereka akan turun ke jalan pertama untuk meminta pemilu harus dilakukan karena ada yang ngawal. Walaupun KPU mereka nggak percaya, tapi mereka akan bikin KPU jalanan. Ya, ya. Jadi saya kira tahun 2024 ini, atau mungkin bisa lebih cepat, itu akan jadi semacam sejarah ya bagi bangsa ini. Apakah kita ini nanti akan mampu mengembalikan demokrasi itu sebagaimana kita dulu perjuangkan pada awal reformasi, atau setidaknya kita jangan jangan merasa pesimis dulu bahwa hanya tertunda saja gitu. Mungkin untuk satu periode berikutnya atau apapun gitu. Tapi kita tetap percaya bahwa itu bisa terwujud di bangsa ini. Itu yang saya inginkan. Ini kan kita 14 Februari 2004 ada pergantian kekuasaan. Tapi sebelum itu banyak pergantian kekuasaan di organisasi-organisasi kepemudaan misalnya tuh. Yang kasak-kusuknya sekarang mulai terlihat, oh si A mau jadi ketua tapi dia mesti lobby dulu dengan petinggi di BIN, petinggi di kabinet segala macam itu, lalu uang meluncur di situ. Tapi saya tahu ada beberapa teman saya yang berupaya untuk menghalangi mereka masuk di dalam sukses yang basisnya uang. Ditegur secara moral. Ada juga yang berubah, ada yang jalan terus tuh. Jadi tetap tegur-menegur di kalangan aktivis masih berjalan. Dan itu menandakan bahwa kesehatan pikiran generasi baru ini masih bisa kita andalkan. Itu semoga itu juga diyakini bahwa kalau kita dari awal ingin Indonesia bersih, maka lakukanlah pembersihan pertama dari lokal-lokal kepemimpinan ini. Jangan pemuda itu tiba-tiba punya ambisi lalu terima amplop lalu melupakan bahwa duel argumen itu lebih penting daripada sekedar nyogok-menyogok kandidat. Kan ini soalnya. Jadi tetap saya percaya bahwa anak muda ini, millennials atau grup kampus BEM, sebetulnya masih dituntun oleh akal sehat. Mungkin karena mereka nonton CNN sehari-hari. Oke. Jadi artinya begini, kita bayangkan kan memang hukum alam ya, sunatullah juga bahwa ketika musim gugur kekuasaan tiba, itu akan muncul musim semi dari anak-anak muda yang punya akal sehat, gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu poin itu kan berlangsung terus bahwa kelopak yang tua harus gugur supaya ada benih baru menghasilkan harum bunga, kan itu intinya kan. Jadi itu betul-betul siklus sejarah aja. Yes, oke. Jadi kita percaya tetap semangat ya, walaupun dalam situasi ini luar biasanya kan sudah terbukti rekayasa mereka macam-macam gitu, tapi semacam ada kok eksidensinya begitu ya, yang tadi. Dan orang kalau dalam bahasa Islam, bahasa agamanya ini mumpung Ramadan nyebutnya ini, semakar-makarnya mereka makar Allah itu jauh lebih lebih kuat gitu, Rocky. Yes, itu intinya. Jadi batinkan kegembiraan Ramadan ini dengan memfitrahi diri sendiri. Dan politik fitrah itu kembali pada fitrah supaya fitri itu namanya 0%. Yes, 0%. Thank you, Bro. Yeah. Oke.